Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bagi Nyai, ini merupakan fase yang terberat ya, setelah beberapa cobaan yang sebelumnya. Dan bagi Nyai ini bukan berbicara tentang seni peran atau apa ya, ini real hidupnya yang harusnya jalankan, dan memang suatu keputusan yang tidak mudah. Sebagaimana kalau Nyai melihat flashback ya, suatu niatan suci, Nyai ingin memiliki suatu imam yang benar-benar sayang sama Nyai, membina suatu hubungan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya anak, membesarkan dan lain sebagainya, sehingga Nyai dengan senang hati, dengan rela melakukan semua hal yang telah Nyai lakukan. Itu sangat tidak mudah ya, dan tidak main-main. Tapi ternyata pada faktanya yang bersangkutan melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan dari seorang figur suami. Jadi ya dengan terpaksa Nyai melakukan gugatan cerai, dan insya Allah bersama tim kuasa hukum Nyai, Pak Asgar, Pak Andika, dan tim-tim yang lain. Dan kami sangat solid dan sangat terima kasih atas segala supportnya, baik tim lawyer maupun tim psikologi dan dokter telah menguatkan hati Nyai, memberikan luar biasa supportnya, karena tidak mudah ya. Apa yang Nyai alami saat ini sangat tidak mudah. Dan insya Allah, bismillah, dengan nama Allah, Nyai akan hadir besok Selasa di persidangan. Kondisi Baby Sultan sendiri mungkin Nyai sekarang seperti apa? Iya. Apalagi Nyai kan sekarang di rumah mungkin sudah sendiri. Tepatnya saya di rumah saudara ya, kadang di rumah, kadang di rumah saudara, karena tidak mungkin Nyai sendiri gitu, sangat-sangat riskan. Karena sampai dengan saat ini pun Nyai masih trauma dengan Mas Andri. Kemarin juga sempat di studio salah satu stasiun TV Jakarta untuk dipertemukan, Nyai tidak mau satu frame gitu, karena masih tidak siap untuk bertemu, mendengarkan suaranya pun Nyai masih cemas gitu, apalagi ketemu muka gitu. Kalau Baby Sultan alhamdulillah baik-baik aja. Jadi kalau misalnya kemarin Mas Andri sempat menyampaikan Baby Sultan sakit, itu enggak, dia salah. Apa yang membuat Nyai trauma sangat amat dalam kepada Mas Andri? Perlakuannya kan Nyai? Iya, perlakuan. Tutur katanya, segala tindak tanduknya, jadi kekerasan verbal maupun non verbal yang pernah Nyai alami selama berumah tangga, itu sangat membekas di hati Nyai. Dan lebih parahnya ya Bang ya, dari tim kami kan melakukan beberapa riset ya, ternyata apa yang Nyai alami ini malah diambil makna dari Mas Andri, itu malah dibilang apa lebay. Nah padahalnya sakit hati loh, kok ya trauma itu kok dianggap sepele ya. Jadi ketika dia bentak-bentak Nyai sampai Nyai sesak napas, asma kumat, pakai oksigen, itu kok dia bilang malah lebay, astagfirullah. Mungkin kalau misalnya Mas Andri menyamakan Nyai dengan istri-istri yang sebelumnya yang jumlahnya 4 itu, yang dibentak-bentak, dikata-katain, disiksa secara verbal maupun non verbal, mau nurut sampai dengan mempunyai anak jumlahnya 6, ya kalau bagi Nyai nggak bisa, jangan disamain gitu. Nyai mempunyai suatu prinsip dan juga mempunyai nilai kesabaran tertentu ya. Nah ini benar-benar kesabarannya udah habis gitu. Kok malah yang bersangkutan melihat yang Nyai alami saat ini malah dibilang lebay dan dia tertawa-tawa gitu. Itu mungkin sama dengan halnya dia menari-nari telanjang di depan foto almarhum bunda ya. Kita nggak bisa pakai logika gitu. Nyai, pihak sana selalu ingin bertemu dengan Baby Sultan Nyai. Nyai sendiri sampai kapan maksudnya untuk belum mau mempertemukan antara, gimana pun ayah sama anak kan tidak ada mantan ayah dan tidak mantan anak-anak. Itu gimana Nyai? Oke, Nyai menjawab dulu, nanti ditambahkan dari Mas Asgar dan juga Pak Andika. Ya. Jadi gini ya, Nyai itu agak bingung. Sebenarnya tuh maunya Mas Andri apa? Nyai bisa menyampaikan bahwa dia sama sekali nggak sayang sebenarnya sama Baby Sultan. Pertama, sejak Baby Sultan ada di rahim Nyai sampai dengan sudah lahir, Baby Sultannya real ada di depan Nyai dan Mas Andri, itu adanya selama itu cuman Baby Sultan tuh merekam di otaknya ketika di dalam kandungan mamanya dibentak-bentak, dikasarin dan lain sebagainya, dan juga selalu ada perselingkuhan. Nah setelah Baby Sultan lahir pun tetap sama kondisinya. Mas Andri gendong Baby Sultan sambil ngeriak-ngeriakin, maki-maki Nyai
sampai dengan lihat Baby Sultan lihat mamahnya jatuh ke lantai pun Baby Sultan lihat. Apakah itu yang namanya bapak sayang sama anak? Hah? Dan banting-banting barang, melakukan kegiatan destruktif di depan anak. Terus sekarang mau lihat anak. Terus itu yang pertama dari sisi psikologi anak ya, karena Nyai juga mempunyai tim dari psikolog anak juga. Terus yang kedua, kalau misalnya benar sayang sama anak, nggak mungkin dong Mas Andri bilang beberapa kali saat bertikai, udahlah, gue nggak apa-apa hilang anak satu, gue masih punya anak 6. Nah, ya oke. Itu ada juga yang pernah beberapa kali juga pada saat bertikai, kan Baby Sultan menangis. Ya kasihan ya, dia bilang, "Pah, udah Pah, kita berantemnya." Mas Andri bilang apa? Udah biarin, biar mati sekalian. Subhanallah, kayak gitu yang namanya bapak. Itu. Terus habis itu, selain itu nilai tanggung jawabnya apa? Saat Baby Sultan mau melahirkan pun Nyai sebagai istri menanyakan tanggung jawab sebagai suami pada suami, Mas, ini Nyai mau lahiran, maaf dananya bagaimana? Gue nggak tahu. Nah, itu. Dan sampai sekarang pun selalu mengedepankan kalau Mas Andri SMS samanya itu nih malah jadi apa ya? Sebenarnya yang lebay itu dia ya bang. Dia bilang, Mama mengapa membuat Sultan menderita dilepaskan dengkapan dari seorang ayah. Loh malah Sultan sekarang bahagia, gendut, terus happy, mimi mukanya nggak tertekan karena real ya kata Uni Citra, psikolog Nyai pribadi. Ketika seorang anak merasakan stresnya seorang ibu, dia akan ya dari segi fisik kurus, mungkin mimik mukanya juga nggak happy. Sekarang jauh lebih happy, jauh lebih gendut sekarang gitu. Itu dan sampai dengan sekarang pun juga nggak ada ya basa-basinya bang. Maaf mungkin mama ini ada sedikit support dari papa gitu, apa untuk kebutuhannya enggak sama sekali. Jadi apa mau lihat doang gitu. Padahal dengan notabene-nya masih trauma. Siapa yang menggaransi Mas Andri bertemu dengan Sultan dan tidak melakukan tindakan destruktif lagi? Karena kemarin sering sekali banting-banting barang kayak motor listriknya sampai pecah segala macam itu di depan Sultan. Mau nambahin? Mas Asgar, gimana Mas? Ya, bagi kami kalau pihak sana mengatakan lebay, ini kan perkawinan. Kekerasan verbal atau tidak menolong Nyai ketika Nyai sesak napas, itu bukan sesuatu yang lebay. Kalau itu menganggap enteng perkawinan. Perkawinan berkali-kali cerai, kawin lagi cerai, sama aja apa ya, tidak menghargai perkawinan, lembaga perkawinan seperti Nyai bercerai sekarang putusannya sangat sulit dan berat buat Nyai karena baru mempunyai baby, kedua juga perkawinannya masih muda, jadi dan Nyai juga harus kemarin sempat menutupi rasa sedihnya walaupun tahu itu Nyai sudah tidak bertemu dengan Andri. Berarti kata ini sidang perdana bang? Iya, sidang perdana. Agendanya bang? Agendanya adalah dari majelis pasti ingin bertemu dengan Nyai, dengan Andri, para pihak. Setelah itu nanti akan diadakan mediasi. Sebelumnya kami sudah melakukan mediasi dengan Nyai sendiri, juga yang sekarang difasilitaskan oleh pengadilan kami. Jadi kalau harus selalu ketemu ya masih takut nggak sih Nyai? Atau Nyai mau minta maaf? Iya, kalau bagi Nyai pribadi saya belum siap ya, tapi kan memang harus dijalani suatu proses mediasi itu. Cuma Nyai tidak mau sendiri, jadi Nyai pengen didampingi oleh lawyer di ruangan tersebut, jadi Nyai nggak mau sendiri. Nyai bawa bukti segala rekam KDRT dan lain-lain. Mungkin bukan, belum saat di pembuktian kami akan memberikan. Nyai kan pihak Mas Andri bilang balik lagi ke masalah benda-benda pusaka Nyai. Kemarin beliau sempat menyebutkan bahwa Nyai masih meritualkan benda pusaka. Itu sebenarnya ada korelasinya nggak sama perceraian? Itu seperti apa Nyai? Kan nggak ada korelasinya ya? Pak Andri gini, Pak Andri kalau tidak mau ada benda pusaka, baiknya Pak Andri Beli rumah belikan sendiri. ya rumah sendiri atau untuk Nyai yang tidak ada benda pusaka atau benda peninggalan dari orang tua leluhur Nyai. Mau ditambahkan Bang? Gimana Bang? Jadi begini, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2004, pasal 34 ya, itu seharusnya suami itu wajib melindungi istrinya, dilindungi, dipenuhi kebutuhan hidupnya, bukan malah melakukan kekejaman terhadap istrinya, baik secara non fisik, verbal, lisan ya, fisik. Ini faktanya ini tidak menjalankan perintah amanah undang-undang.
dia melakukan kekejaman terhadapnya yang sebenarnya dilindungi menurut pasal 34 ya. Dan kemudian pasal 33 Undang-Undang Perkawinan nomor 174 menyebutkan suami istri harus saling setia, saling menghargai, hormat menghormati, dan harus setia. Ini faktanya beliau ini, siapa, Andre ini, pada saat, yang ironisnya pada saat Bu Roro ini hamil, justru melakukan perselingkuhan kesana kesini, ini sama sini sama sini. Itu kan betul-betul luar biasa kekejamannya itu termasuk kejahatan psikis. Jadi itulah alasan-alasan kami Nyai ini melakukan gugatan perceraian, sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan-perbuatannya itu, kekejaman-kekejamannya. Ini ibarat air susu di balik air tuba. Sebenarnya pada saat melakukan pernikahan itu biaya itu Nyai. Pasca menikah menumpang di rumah Nyai, yang mana ada benda-benda pusaka. Sebagaimana dikatakan rekan saya, kalau memang tidak atau alergi terhadap benda-benda warisan dari ibunda Nyai ini, ya diboyonglah Nyai ke rumahnya dia sendiri, beli atau mengontrak. Ini yang tidak, ini menumpang di rumah si Nyai, menumpang hidup, menumpang rumahnya, juga menggodis, itu kan sudah luar biasa itu. Peribahasa air susu di balik air tuba, begitu dari kami. Waktu awal nikah kan yang kita tahu kan Mas Andre itu seorang pengusaha ya Nyai. Apa-apa semua diberikan. Kekayaannya itu seperti apa sih Nyai? Ada anaknya, baby. Ya. Ya kalau misalnya yang bersangkutan mengaku seorang pengusaha, nanti mungkin teman-teman media mencari tahu sendiri ya, karena nggak enak kalau menyampaikan. Jadi nanti bisa dicari tahu sendiri. Nah kalau misalnya tadi yang Mbak menyampaikan apa-apa semuanya dikasih, enggak, itu salah, semuanya dari Nyai. Sampai sekarang pun juga Nyai. Iya, alhamdulillah. Ya Nyai sih nggak masalah ya. Lillahi ta'ala nya nggak masalah. Berapapun itu kan uang bisa dicari. Nyai cuma ingin banget Mas Andri, kenapa sih sia-siain Nyai, sia-siain baby Sultan. Nyai terima loh. Mas Andri kawin cerai 4 kali, anak-anak segala macam. Mungkin bisa dibilang belum mapan, nggak apa-apa, tapi mbok ya jangan kasarin Nyai, jangan duain Nyai atau tigain Nyai, nggak, jangan, dan jangan kasarin Nyai. Udahnya pengen punya hidup nyaman, punya keluarga kecil, gedein anak bareng-bareng, bahagia bareng-bareng. Kenapa sih merusak psikologi Nyai, merusak jiwa Nyai gitu. Nyai, itu pengakuan Bang Andri itu bahwasanya dia selama waktu bersamanya itu 24 jam bersama Nyai gitu. Jadi dia ngelaknya gitu. Nggak boleh keluar dikekang gitu, gimana mau selingkuh. 24 jam sama Nyai. Tapi kan dia nggak ngomong kan, sering nggak pulang. Ya, mungkin nggak bisa Nyai sampaikan di sini. Beberapa kali juga ada fakta bukti dari anak sulungnya sendiri menyampaikan WA ke Nyai. Ketika bapaknya nggak pulang kan Nyai bilang, ayah dari situ nggak Nyai. Oh kenapa emang? Ayah nggak pulang, dan itu udah sering terjadi Mas. Nggak pulangnya tuh dengan diawali entah itu ngajak berantem beneran atau cuman kamuflase biar dia langsung keluar rumah. Jadi kalau ngajak berantem, habis itu Nyai sedih, Nyai marah, habis itu dia keluar rumah, itu udah sering gitu. Dan anaknya pun bilang, oh itu udah sering. Dulu sama mama kandungnya, mama yang sebelumnya juga sering nggak pulang Nyai gitu. Itu WA-nya dari anak kandungnya. Oke. Dah, Ada lagi. guys. Doanya buat sidang hari Selasa seperti apa Nyai? Semoga baby Sulaiman juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Nyai berdoa dan mohon supportnya juga teman-teman media agar, karena kan meskipun kita dipertemukan di dunia seni ya, di entertain, kita kan mempunyai hati nurani masing-masing ya. Kita mempunyai keluarga masing-masing. Coba bayangkan Ibu, Mbak, kita sesama wanita merasakan apa yang sepertinya rasakan saat ini. Kalau misalnya latar belakang kita semuanya sama, kita manusia hidup, diciptain Allah, punya rasa, punya hati kecil, punya hati nurani. Ketika Mbak, Ibu yang di depan Nyai diperlakukan seperti Nyai yang mempunyai harapan ingin bahagia, tapi ternyata begini, itu gimana? Nyai udah diem loh. Nyai diem, Nyai nutup-nutupin. Nama bayang dari selebrita juga Nyai tutup-tutupin. Di awal Nyai tutup-tutupin. Tapi yang bersangkutan malah press conference duluan berkali-kali. Ustadz Mohe udah bilang sama Mas Andri, udah kalau mau
pisah baik-baik, tidak perlu bicara di depan media, nanti kalau mau bicara setelah selesai prosesnya cerainya. Tapi enggak, mungkin ada faktor-faktor lain yang apa ya, ingin mencari panggung mungkin dari sisinya Mas Andri, mungkin jadi malah dia menggelar preskon duluan berkali-kali dan menyudutkan Nyai. Nyai kalau nggak disudutin nggak akan ngomong gitu. Nyai malah lebih seneng gini ya, Mas Andri legowo, secara brave, secara jantan, diam, mengakui, oke, aku selingkuh, aku kasar, aku minta maaf, gitu. Udah selesai, nggak usah muter-muter lagi, nggak usah nyudutin Nyai, nggak usah nyakal-nyakal lagi. Kalau udah kayak gitu, udah Nyai malah diem gitu. Tapi karena dia nyudutin Nyai, ya udah akhirnya Nyai speak up. Nyai mungkin kondisinya sekarang udah sedikit lega, apa karena sedikit lega karena Nyai speak up atau seperti apa? Nyai tidak suka kondisi Nyai disudutkan. Mas Andri menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar. Mending Mas Andri diem, nggak usah respon, nggak usah nyudut-nyudutin Nyai. Tahu-tahu kita proses cerai selesai, udah gitu. Kita bicara anak. Nah kalau dia kan enggak, dia melempar bola panas terlebih dahulu gitu. Dan dengan adanya Nyai speak up, mostly secara kurang lebih sudah agak lega ya, karena Nyai tidak di belok-belokan lagi oleh Mas Andri dan dibantu karena Nyai saat ini masih terapi oleh tim psikolog, jadi ya alhamdulillah masih apa ya, masih kalau dibilang dengar suaranya pun Nyai masih trauma, ketemu pun juga Nyai masih trauma, masih cemas gitu. Berarti harapan untuk memperbaiki rumah tangga lagi udah nggak ada ya? Tidak. Ya. Jadi kalau rumah tangga ini sudah bercerai, tapi kami nanti akan memikirkan kan ada baby, ada ya ketiga, nanti kami akan membuat pada orang tua, Pak Andri, Nyai, jalan ke depannya bagaimana, nanti kami bicarakan lanjut ya sesudah perceraian. Bukannya udah ada nafkah ya Bang? Maksudnya gugatan nafkah buat Sultan sendiri kemarin Nyai? Iya, sudah ada tentu untuk Nyai, tapi sang bapak kan juga nanti kami akan kasih jalan untuk kedepannya bagaimana yang kewajiban tadi. Oke. Terakhir Nyai, Bibi Sultan makin lucu, makin gendut, seperti apa Nyai punya anak lucu seperti itu, udah bisa apa aja, ngoceh-ngoceh mungkin. Oh iya. Jadi Nyai mau meluruskan ya, SMS Mas Andri yang tidak benar. Mas Andri bilang Baby Sultan sakit, Baby Sultan nggak sakit, alhamdulillah sehat banget. Terus Mas Andri bilang kenapa Mama tega melepaskan dekapan ayah ke anaknya, membuat Sultan menderita jauh dari ayahnya. Oh salah, semua itu malah sebaliknya. Karena ketika masih bersama-sama, Sultan melihat mamahnya diperlakukan tidak semestinya, dikasari, dibentak-bentak, dibikin nangis, Sultan pun juga nggak happy. Sultan waktu itu kelihatan mukanya nggak happy, bertekan, asinya juga nggak banyak, ya jadi agak kurus. Nah sekarang alhamdulillah udah mimik mukanya udah seneng, lucu, bisa ketawa, bisa gerak-gerak ini, terus minum asinya juga banyak, jadi ya udah gede gitu, lucu. Oke. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.